Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS pelajaran data mining. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isabdan Sakur dari kelas 4B, NIM 23090036. Di sini langsung saja ke soalnya. Di sini ada codingan. Di sini saya udah mendownload dua dataset. Terus di sini saya memasukkan codingan untuk memanggil user tadi. Selanjutnya untuk di bagian ini kita menggunakan algoritma linear regression untuk menyelesaikan masalah regresi dataset yang berisi fitur dan target dibaca lalu dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih uji. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar fitur berada dalam skala yang sama. Model linear regression dilatih dengan data latih, kemudian digunakan untuk memprediksi data uji. Hasil prediksi ini dievaluasi menggunakan metrik R2 score yang menunjukkan beberapa baik model menjelaskan versi data. Selanjutnya untuk regression using deep learning, yaitu untuk regresi dengan deep learning kita membangun model neural network sederhana dengan dua layar tersembunyi. Model ini dilatih menggunakan data yang sudah direnormalisasi dan proses training dilakukan selama 100 pods. Setelah selesai, model digunakan untuk memprediksi data uji dan hasil prediksi tersebut dievaluasi menggunakan R2 score seperti sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan model menangkap pola non-linear yang mungkin tidak bisa ditangkap oleh model linear biasa. Terus selanjutnya ada ini image classification using klasifikasi match learning. Kita menggunakan model SVM untuk klasifikasi gambar berbasis data tabular. Data di-load dari CSV lalu dipisahkan antara fitur dan label. Kemudian kita membuat pipeline yang menggabungkan normalisasi data dan training model SVM. Setelah model dilatih, dilakukan prediksi terhadap data uji dan hasilnya dievaluasi dengan F1 score yang mencerminkan keseimbangan antara precision dan recall. Terus selanjutnya untuk B1B Image Classification Deep Learning, di sini kita menggunakan neural network dengan beberapa dense layer untuk klasifikasi gambar. Dataset diubah dilatih selama 10 epoch. Hasil prediksi berupa probabilitas dari tiap kelas dikonversi menjadi label kelas dan dibandingkan dengan label sebenarnya untuk menghitung F1 score. Ini membantu kita mengukur seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan gambar. Dan ini hasilnya, Transcept 820. Lalu untuk B2A, Test Classification Using Class Learning, yaitu kita menggunakan pendekatan klasik naive Bayes untuk klasifikasi teks. Pertama, teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF, IDF, lalu model naive Bayes dilatih pada data training dan digunakan untuk memprediksi data testing. Hasil evaluasi menggunakan F1 score menunjukkan kinerja model dalam menyeimbangkan precision dan recall. Hasil application case ML. Di sini ada negatif, positif. Terus selanjutnya B2B, Text Classification Using Deep Learning. Untuk deep learning, pada teks kita digunakan model LSTM yang cocok untuk data sekuensial seperti kalimat teks terlebih dahulu ditokenisasi dan di path padding, lalu dimasukkan ke dalam layar embedding dan LSTM. Model dilatih seberapa epoch dan dievaluasi menggunakan V1 score. Model ini mampu memahami konteks dan urutan kata dengan lebih baik. Dan ini hasilnya. Lalu ada
B3. B3A, kita lanjut. Classification using classic machine learning. Pada bagian ini kita mengklasifikasikan data tabular menggunakan algoritma random forest. Fitur-fitur dinormalisasi menggunakan standard scalar, kemudian model dilatih dan diuji pada data testing random forest bekerja dengan membuat banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasilnya kinerja dievaluasi dengan F1 score untuk mengukur akurasi keseluruhan dari prediksi. Hasil kalibrasi. Lanjut untuk B3B. Deep learning juga bisa digunakan untuk data tabular. Di sini kita membuat feedforward neural network dengan beberapa layer dan dropout untuk menghindari overfitting. Setelah dilatih, model digunakan untuk memprediksi label dan dievaluasi menggunakan F1 score. Neural network bisa menangkap interaksi fitur kompleks yang mungkin terlewat oleh model klasik. Ini hasilnya. Terus untuk selanjutnya yaitu C, clustering. C1 tabular data clustering full point. Di sini ada downloading dan preparing dataset. Untuk dan ini hasilnya tetap berhasil di clustering standarisasi. Dan ini untuk hasilnya. Untuk clustering data tabular kita gunakan KM-MINS. Setelah data distandarkan, KM-MINS membagi data ke dalam 3 klaster berdasarkan kemiripan fitur. Hasil di clustering divisualisasikan menggunakan PGA agar bisa dilihat dalam 2 dimensi. Warna pada plot menunjukkan klaster masing-masing. Nah, clustering tabularnya. Terus untuk C2 untuk clustering gambar kita gunakan dataset MNIST yang sudah dinormalisasikan dan diflatten. Kami mengelompokkan gambar menjadi 10 klaster sesuai jumlah digit. Baca digunakan untuk mengurangi dimensi dan mengevaluasikan hasilnya dalam bentuk scatter plot. Warna menunjukkan kelompok gambar yang dianggap mirip oleh algoritmanya. Dan ini hasilnya, hasil gambar clustering citra MNIST. Ya segitu saja mungkin video saya. Kalau ada salah kata apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.